Mungkin ini pendapatku ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau aku menurutku malah bukan dari judul atau 5 halaman pertama. Kalau misalnya memang targetnya sudah ke pembaca, tapi adanya nanti ada di blurb. Jadi pasti orang membaca buku, maksudnya calon membaca ngebaca buku tuh pasti dari blurb yang di belakang tuh. Orang biasanya bilang itu sinopsis, padahal bukan, itu blurb kan. Kayak penggambaran cerita dari buku itu gitu. Nah, kalau misal dikaitkan sama judul, percaya atau enggak, 99 buku yang diterbitkan judulnya bukan dari judul awal yang diberikan penulis. Teman baca, salam. Bersama Nabi Lisan dalam About Us di Behind the Book. The first 5 pages. Biasanya editor menilai sebuah naskah atau tulisan dari 5 halaman pertama. Semenarik apa dan sebikin penasaran apa sih sebuah tulisan untuk bisa layak terbit. Saat ini sudah bersama Mbak Tessara Raffiantika, editor dari Gagas Media. Dan kita hari ini akan belajar untuk menulis novel fiksi yang menarik. Oke. Halo Mbak Lara, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Semoga Nabil juga baik ya. Makasih Mbak. Makasih banget Mbak. Oke, pertanyaan pertama nih Mbak. Mbak Rara berkarir sebagai editor di Gagas Media, atau mungkin sebelum digagas, atau mungkin selama editor itu berapa lama Mbak? Kebetulan masuk penerbit ya dari awal lulus kuliah sampai sekarang ya cuma digagas. Dan ini masuk ke tahun ke-9. Tahun ke-9 berarti dari tahun 2014, sekarang 2023. Oke. Berarti sudah tidak tidak diragukan lagi kemampuannya, berarti editor handal, editor ahli, ekspertis dalam bidangnya. 9 tahun, Mbak. 9 tahun. Oke. Balik lagi ke pembahasan saya di awal. 5 halaman pertama, menurut Mbak sendiri, 5 halaman pertama itu menentukan nggak sih dalam naskah sebuah tulisan? Kalau menurutku ya, kalau 5 halaman itu penting, tapi bukan jadi yang paling penting, karena tetap yang harus dinilai paling penting itu adalah sinopsisnya. Nah, kalau 5 halaman pertama itu biasanya yang aku nilai sih kayak bagaimana dia menuturkan ceritanya, gimana gaya bahasanya, enak nggak, terus kayak proporsi dialog dan deskripsinya seimbang atau enggak, atau membosankan atau tidak nih 5 halaman pertama. Kan kalau misalnya udah 5 halaman pertama udah jenuh gitu, kayak lo males banget baca kayak gini. Apaan nih? Itu kan gitu kan, apa nih kayak gini. Sebenarnya buat penulis mula mungkin itu kayak rata-rata mikirnya kayak harus 5 halaman pertama nih dikejar, harus bagus. Tapi kesananya jadi flat tidak bagus gitu. Tuh. Ya. Jadi makanya sebenarnya 5 halaman pertama itu adalah kayak first screening kali ya. Itu, tapi bukan yang paling penting gitu sih. Untuk melihat awalan aja dulu bagaimana menulis, gaya menulis. Iya, dia cukup rapi nggak nulisnya, cukup banyak typo nggak, apakah dia sudah bisa membedakan di yang digabung dengan di yang dipisah, kayak gitu sih teknis. Gitu, karena kan nanti kesananya bakalan ini kayaknya lebih enak nih ngedit yang ini gitu. Tapi tetap yang paling pertama dinilai adalah kontennya. Tapi Mbak Rara sendiri menilai tulisan itu pasti lihat dulu halaman 5 halaman pertama. Kalau misalnya 5 nih belum kayaknya masih nggak seret nih, lanjut deh 10 gitu. Kalau misalnya udah kayak pernah juga sih satu bab ternyata tetap nggak cocok, berarti coba lagi lihat nih sinopsisnya oke nggak? Tema yang diangkat apa nih? Pesan yang mau dia sampaikan apa nih? Kalau misalnya memang itu adalah kayak kita ngelihatnya, ini patut sih ini diterbitkan gitu kan. Masalah ngedit mah nanti bisa sambil jalan, atau misalnya kita bisa juga ngasih coaching ke penulisnya kayak gitu. Gitu sih. Jadi 5 halaman pertama kalau misalnya memang masih kayaknya ada potensi nih, coba dilanjutin lagi ke 10 kayak gitu kan. Biasanya sih sudah ke halaman 15 tuh kayaknya udah kayaknya dia menulisnya kurang nih gitu. Tapi baru nanti kita lihat lagi sinopsisnya apa, kayak gitu sih, pesannya apa, kontennya gimana gitu. Dalam 9 tahun berkarir nih Mbak, banyak nggak sih yang ditolak, atau mungkin dilihat itu dulu tadi 5 halaman pertama, terus mungkin minta diulang lagi atau gimana? Dari pengalaman banyaknya yang kayak gimana? Kalau bisa ditolak sih pasti banyak ya. Maksudnya kan kayak kita juga sebagai editor kan harus selektif ya. Ini bagaimanapun nggak mau naskahnya hanya asal terbit gitu. Jadi emang harus diseleksi gitu. Jadi kalau ditolak pasti banyak.
gitu. Dan apa ya, komponen ditolaknya pun kita beneran pertimbangin gitu, kayak oh kayaknya ini emang masih belum layak nih gitu kan. Biasanya sih dikasih catatan, kayaknya mungkin ceritanya kurang begini, atau misalnya konfliknya terlalu rumit, atau misalnya ada banyak logika cerita yang bolong kayak gitu sih. Jadi apa ya, nggak cuman kayak ditolak, tapi apa nih yang bisa diperbaiki gitu. Tapi dari 5 halaman pertama itu harus menarik dan penasaran atau gimana dari ininya komponen? Sebenarnya gini, kalau misalnya mau bikin penasaran, menurutku ya nggak cukup kalau misalnya baca 5 halaman. Pasti, kecuali kalau misalnya kayak buku yang apa ya, horor kayak gitu, kayak buku horor terus kayak apa ya, thriller kayak gitu, itu mungkin gitu. Kayak misalnya apa ya, saya lupa judul bukunya, Lovely Bones atau apa gitu. Jadi dia awalnya tuh bilang kalau misalnya saya udah meninggal tahun segini gitu kan. Oh gila, maksudnya di bab pertama dia udah kayak gitu. Tapi kan itu apa, kalau misalnya naskah romance tuh kayaknya susah tuh kayak gitu. Maksudnya dipantik dengan penasaran di awal tuh agak susah. Kecuali kalau misalnya, kan nggak mungkin ya, maksudnya kejadian romansnya ada di depan, walaupun bisa, tapi biasanya sih tergantung naskahnya sih dilihatnya gitu. Tapi bukan kayak 5, pokoknya patokan 5 itu udah pasti pakem gitu, nggak juga kalau aku ya gitu. Iya. Tapi mungkin dari kenalan editor yang lain, Mbak? Sebenarnya sih harusnya standarnya sama ya. Sama aja ya. Harusnya sama ya, karena kan ada juga naskah yang ketika sudah dilihat potensinya nih ada di tengah nih. Nah itu ternyata jadi bagus gitu setelah diedit gitu. Jadi sebenarnya memang tidak bisa disamaratakan harus 5 halaman pertama gitu. 5 halaman itu yang tadi aku bilang sih, kayak cuman bisa apa ya, kita ngelihat gimana dia menuturkan ceritanya kayak gitu. Kayak screening awal aja. Tapi kalau misalnya pembaca itu kan biasanya melihat buku itu kan dari judulnya dulu, misalnya pasti pertama gitu. Selain nanti kalau misalnya dia membeli, itu dia baca 5 halaman pertama, tentu pasti bacanya dari awal juga gitu kan. Tapi menurut Mbak sendiri nih, yang paling penting itu judul atau dari 5 halaman pertama itu? Mungkin ini pendapatku ya. Jadi kalau menurutku malah bukan dari judul atau 5 halaman pertama. Kalau misalnya memang targetnya sudah ke pembaca, tapi adanya nanti ada di blurb. Jadi pasti orang membaca buku, maksudnya calon pembaca ngebaca buku tuh pasti dari blurb yang di belakang tuh. Orang biasanya bilang itu sinopsis, padahal bukan, itu blurb kan. Kayak penggambaran cerita dari buku itu gitu. Nah, kalau misalnya dikaitkan sama judul, percaya atau enggak, 99 buku yang diterbitkan judulnya bukan dari judul awal yang diberikan penulis. Oh, pasti berbeda? Pasti beda. Oke. Karena mungkin entah tapi itu tetap dikomunikasikan sama penulis. Ini kayaknya lebih enak judulnya kayak gini ya gitu, karena kayak gini, atau misalnya menggunakan bahasa yang lagi tren gitu, kayak misalnya buku untuk personal literatur kita nggak kaku gitu, jadi kayak apa, ada pengabdi netizen, ada apa gitu, jadi kayak nggak terlalu kaku gitu. Jadi judul itu penting, makanya dari awal biasanya aku kasih tahu dulu gitu, mungkin ini judulnya nggak akan jadi ini nih gitu. Tapi nanti kita bakalan cari sama-sama kayak gitu. Untuk gitu bisa, mana yang bisa dipilih gitu judulnya. Tapi kalau misalnya pilihannya judul atau 5 halaman pertama, aku sih cenderung ke judul ya. Karena orang nih di Gramet biasanya tuh di toko buku toko buku apapun, pasti ngeliat dulu, oh ini kan bukunya masih di wrap ya kan. Walaupun tidak di wrapping, pasti orang ngelihatnya covernya dulu, judulnya dulu gitu kan, baru ke belakang. Ini apa sih ceritanya, baru balik ke halaman awal gitu. Saya gitu sih, Mbak. Nah, ya gitu. Kok bisa tahu ya, Mbak? Ya karena saya aja 9 tahun berkarir. Karena dulu aku tuh pas awal-awal gagas tuh aku suka ini pas awal-awal kerja gitu suka lihat-lihat, dan kayak harus kayak ada product knowledge ke toko buku. Jadi kita ada kerja di toko buku. Pagi-pagi gitu harus gimana, ngeliatin display, terus ini harus itu gitu. Jadi editor bukan kerjanya bukan cuman coba Mbak, kerjanya editor apa aja sih selain mengedit tulisan? Tapi janji nih ya, jangan sampai ada yang nggak mau deh jadi editor, banyak banget kerjaannya gitu. Gini, sebenarnya editor itu gimana caranya si buku ini bisa bukan cuman baik dibaca, tapi baik juga diterima sama pembaca. Jadi kayak diserapnya baik kayak gitu kan.
Jadi harus kayak mikirin juga strategi promo apa segala macam gitu, displaynya juga harus diaturin gitu, maksudnya bukan diaturin sih, kayak diperhatikan gitu ke toko buku. Makanya kita ada jadwal rutin ke toko buku kayak gitu. Dan apa ya, kayak promo itu harus diapain, dibikin apa gitu. Tapi tentu tidak bekerja sendiri ya. Pasti. Gitu, nggak mau take all the credits gitu. Tapi kita pasti bekerja sama-sama yang lain. Tapi tetap dari awal editornya harus ikut, karena apa? Karena dia yang tahu naskahnya kan. Iya. Ya gitu. Dari penulisan dan penerbitan, kalau misalnya mau menerbitkan sebuah naskah itu harus si penulisnya harus punya nama, atau siapapun sebenarnya bisa, Mbak? Gini, nama, misalnya dia punya nama, atau misalnya katakanlah dia punya follower banyak, dia punya apa gitu, itu sebenarnya poin plus, ya kan? Tapi tidak menjadi kayak patokan, oh ini pasti jamin nih, ini pasti buku gue bisa terbit nih, karena dia punya nama besar gitu kan, atau misalnya di sosmed dia aktif kayak gitu. Itu juga nggak bisa jadi jaminan gitu, karena buku bestseller gak pernah ada rumusnya. Gitu. Jadi sebenarnya punya nama itu pasti akan jadi poin plus, pasti akan jadi pertimbangan gitu kan. Tapi benar-benar yang pasti harus orang editor pertimbangkan untuk sebuah naskah bisa terbit itu konten, udah pasti konten gitu. Oke. Mbak Rara, ngomongin soal menulis fiksi ini, apa sih yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang penulis? Mau itu dia udah penulis atau mungkin dia baru pertama kali nulis, yang perlu pertama disiapin tuh apa? Kalau menurutku harus tahu tema yang mau diangkat itu apa, terus pesan yang mau disampaikan itu apa, plot ceritanya mau gimana kayak gitu. Tapi yang paling harus dibikin di awal sih menurut aku premis ya. Premis itu kayak satu cerita itu dijadiin satu kalimat. Jadi misalnya apa ya, kayak cerita misalnya apa ya, Malin Kundang gitu kan. Itu Malin Kundang anak yang durhaka dan akhirnya dikutuk jadi batu oleh ibunya kayak gitu kan. Itu satu cerita dalam satu kalimat. Tapi kalau misalnya di format cerita yang lebih panjang gitu kayak novel, berarti kayak si karakternya siapa, tujuannya dia apa, terus akhirnya tercapai atau tidak. Nah itu yang harus dirangkum di satu kalimat itu menurutku gitu. Itu dulu premis, terus habis itu baru tema dan pesannya sih menurut aku penting gitu kan. Misalnya temanya apa nih, keluarga misalnya. Oh pesan yang mau disampaikan apa, misalnya walaupun ada salah satu anggota keluarga yang sudah tiada, tapi tetap dekat, tetap terasa keberadaannya kayak gitu. Itu yang penting, karena itu drive kita gitu. Itu bahan bakar untuk oh iya karakternya kalau gitu perlu siapa aja nih. Oh harus misalnya yang kayak tadi ya, harus ada ibu, anak misalnya, terus misalnya mungkin pacar anaknya atau siapa kayak gitu, konflik-konfliknya apa aja gitu kan yang terjadi di keluarga kayak gitu. Terus kayak itu sih yang paling penting, sama plot mungkin ya. Plot itu untuk menjaga ceritanya tuh nggak kemana-mana gitu. Jadi kayak nanti akan ada misalnya pendekatannya bisa kayak dari drama 3 babak kayak gitu. Terus nanti di awal tuh dikasih tahu oh ini introduction-nya gitu kan. Ada introduction, terus ada konfliknya apa, terus nanti klimaksnya apa, terus resolusinya kayak gimana kayak gitu sih. Ngomongin soal plot nih Mbak, ada yang bilang kalau misalnya plot yang bagus dan menarik itu adalah awal yang logis, konflik yang dramatis, dan akhir yang manis. Menurut Mbak sendiri gimana? Sebenarnya lagi-lagi itu tergantung selera juga sih ya. Soalnya gini, kadang ada kayak misalnya tren sekarang nih, misalnya mungkin Nabil juga tahu Alternate Universe yang AU itu, dia malah cenderung pembacanya suka yang sad ending. Malah suka yang berdarah-darah gitu, ending itu kayak menyayat-nyayat hati, mereka suka gitu. Jadi kalau misalnya ending yang manis itu ya tergantung juga gitu kan, apa gitu kan. Ada juga yang open ending kan, kayak misalnya apa yang paling, ini referensi gue agak jadul, tapi mungkin kayak ADC lah ya, ADC pertama itu kan open ending gitu kan, dia jadian nggak ya, tapi tetap harus ada hintnya, kayak misalnya oh iya tapi mereka tidak di kota yang sama nih, sekarang mereka LDR, tapi kayaknya sih mereka jadian sih gitu. Ada bikin kayaknya gitu. Jadi kayak pembaca tuh nggak udah dari awal ngikutin ceritanya, terus kok endingnya kok tiba-tiba digantung gitu. Jadi tetap harus ada hintnya nih, mereka kemana hubungannya gitu. Berarti bisa bikin pembaca itu punya teorinya sendiri?
ini sih lebih ke sense of apa ya, kayak perasaan mereka kayak gini, bukan berteror sih. Kalau berteori itu kayak ini banget serem gitu. Iya sih, itu sih enggak sih, lebih ke kayaknya mereka kayak gini deh gitu, feeling ke pembacanya gitu. Tapi menurut Mbak sendiri nih, bagaimana sih tahapan untuk menyusun plot? Kalau plot itu jelas ya, yang pertama introduction mungkin ya. Itu dikenalin dulu di karakternya siapa aja. Nah, ini yang penting juga. Di introduction tuh juga kita harus bukan cuman ngenalin karakter ada siapa aja, tapi harus ada kayak percikan-percikan, ada masalah nih antara si ada karakter cerita-ceritanya ini. juga. Baru nanti di yang second selanjutnya itu baru di rising up. Jadi kayak konfliknya di nurture, entah itu ditajemin lagi kayak gitu. Jadi abis itu baru si konflik, terus abis itu kita bisa kayak terakhirnya tuh crisis kan, jadi klimaks gitu kan, makin tinggi tensionnya, makin di dibumbu-bumbuin konfliknya gitu kan. Nanti menjelang akhir baru kita kasih resolusi. Tercapai nggak sih si tujuannya si karakter ini gitu kan, atau ada juga yang namanya karakter development kan, jadi kayak dia berubah kasih dari awal kan. Ada misalnya kan ada nih sekarang biasanya fiksi-fiksi aku kan cowoknya cool, pokoknya keras banget kayaknya gitu keren kan. Banget gitu. Terus habis itu nanti di akhir-akhir dia melembut, dia ternyata care gitu kan. Nah, dia butuh sosok yang menampilkan sisi itunya gitu. Makanya ada karakter lain kayak gitu. Nah, kalau menurutku misalnya kamu mau mengajukan naskah yang kayak gitu, itu tuh dikenalin gitu dari awal di sinopsis gitu kan. Jadi kadang orang gini, sinopsis tuh salah gitu. Ini yang penting mungkin ya dalam penulisan fiksi tuh. Penulisan fiksi tuh gini, sinopsis tuh mereka calon penulis biasanya menganggap kalau sinopsis itu kayak masih ada pertanyaan, kayak misalnya udah dijelasin karakternya ini terus di akhirnya tuh kan apakah mereka akan benar. Ternyata itu bukan sinopsis gitu kan. Jadi kalau sinopsis itu beneran harus dikasih tahu misalnya si A-nya endingnya meninggal, entah apa kayak gitu, entah resolusi konfliknya apa gitu. Jadi ketika kita ngasih sinopsis ke editor tuh emang udah harus the whole plot gitu. Ada akhirnya juga. Ada akhir, ada awalan, ada tengah, ada akhir gitu. Nah, terus buku-buku yang belakangnya masih ada pertanyaan pakai pertanyaan itu kan blurb, itu bukan sinopsis. Oh, berarti salah. Itu gunanya untuk memancing pembaca supaya mau membaca bukunya. Gitu. Tapi memang patut ditaruh di belakang itu. Kalau yang ada pertanyaan kayak gitu. Iya, karena kan akan ceritanya ini terus kan mungkin pembaca akan ngira akhirnya mereka pacaran nggak ya, atau misalnya akhirnya setelah konflik dalam rumah tangganya mereka bercerai atau tetap bersama ya kayak gitu. Nah, mereka kan akhirnya baca bukunya. Bikin penasaran. Jadi kalau sinopsis tuh biasanya untuk kalangan dalam, buat penulis ke penerbit. Begitu. Untuk supaya tahu dulu. Dan meringankan kerja editor. Jadi kita ini bagus nih kayak gini gitu. Memang editor ini kan pengen ringan lah kerjanya. Jangan terlalu banyak ya. Kerja cerdas aja. Karena tidak selalu di kantor kan kerjanya editor tadi kan. Iya, banyak kerjanya. Ada keluarnya, ada sini-sini. Oke. Ngomongin soal masih nulis lagi nih, Mbak. Tadi ada happy ending, ada sad ending juga. Tapi kalau misalnya nulis sad ending, itu masih bisa oke nggak sih? Atau mungkin kan bisa jadi bikin kesel pembacanya karena kenapa sih akhirnya kayak gini gitu? Sebenarnya gini, setiap ending itu menurut aku baik kalau dia dibuild dari awal tuh dengan baik. Jadi kayak logikanya tidak ada yang bolong gitu, nggak ada yang tiba-tiba gitu. Misalnya kan ada, mungkin dia udah stuck nih, nggak ngerti nih endingnya gimana, akhirnya karakternya dibikin mati. Tanpa ada kayak mungkin penjelasan di awal kalau misalnya ternyata dia memang sudah ada penyakit ini, penyakit itu. Biasanya sih yang paling bikin itu kalau kecelakaan, itu kan udah kayak ya udah gitu kan, kayak sudden death kayak gitu. Nah, sebenarnya mau sad ending atau happy ending, menurutku yang paling baik adalah ending yang dibuild dari awal dengan baik gitu. Jadi pun kalau misalnya dia sad, si pembaca ngerti, kayak pembaca tuh bisa menerima, memang dia udah sakit gitu kan, atau misalnya ya udah ada petunjuk-petunjuk kalau ini kayaknya dia nggak bisa deh gitu kan, dia kayaknya emang, atau misalnya kayaknya memang mereka harus berpisah deh gitu kan. Karena ada juga aku pernah ngedit buku tentang kayak perselingkuhan gitu kan. Dari awal tuh emang udah kayak, tapi akhirnya
si pembaca tuh akhirnya bisa memahami kenapa ya si ininya akhirnya berselingkuh kayak gitu, kayak gitu. Jadi bukan lebih baik mana set ending atau happy ending, tapi ending mana yang dibuild dengan baik dari awal. Ini berarti harus jelas ada kenapanya, gimana-gimananya, nggak ujuk-ujuk meninggal, nggak ujuk-ujuk kok dia kabur pergi, nggak ada kejelasan kayak gitu. Oke Mbak, balik lagi soal penulisan. Tadi sudah ada plot, dan mungkin sekarang masuk ke karakterisasi. Bagaimana sih menentukan karakterisasi yang bagus supaya bisa menyesuaikan dengan plot ceritanya? Karakter itu menurutku adalah, apalagi terutama karakter utama ya, itu menurutku harus ada perubahan dia dari awal ke akhir gitu. Itu kan namanya developing karakter gitu kan. Nah, tapi yang paling penting adalah ini bukan cuma karakter doang sih, kayak setting dan segala macam. Yang penting banget di fiksi adalah show don't tell. Jadi ini teori yang paling harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya kamu menggambarkan sesuatu nih, nulis sesuatu, itu tuh jangan kayak kayak ditunjukin banget. Misalnya gini, ada karakter tingginya segini, beratnya segini, kayak gitu. Jangan, tapi kayak digambarin, dia tingginya nggak lebih dari tinggi semampai gitu. Tinggi semampai itu juga tingginya semampai itu semana gitu kan. Jadi kalau misalnya dia berdiri di sebelah lemari yang gitu kan, gitu. Gila, lemari aja sama dia cuman beda sedikit, berarti dia tinggi banget nih. Atau misalnya cantik tuh. Cantik apa gitu, maksudnya semua orang kan punya preferensi masing-masing soal cantik gitu kan. Entah yang kulitnya sawatan, entah yang apa gitu loh. Jadi beneran harus jangan plek-plek kayak ditunjukin banget kayak ini. Makanya jangan yang tadi bilang teori itu show don't tell. Jadi digambarin lah, dideskripsiin. Jangan kayak pembaca tuh kayak disuguhin kayak dia tinggi, dia ini, dia ganteng. Nah itu tuh gantengnya tapi apa gitu. Dia baik tapi apa gitu. Perlakuannya apa yang bisa orang bilang dia baik, deskripsinya gitu. Ya berarti ya. Gitu. Terus kalau misalnya cerita aslinya itu adalah cerita real di dunia nyata, kemudian dibawakan ke sebuah novel, itu karakterisasinya harus diubah-ubah atau mungkin ya udah jelasin aja aslinya kayak gimana? Dari cerita nyata. Maksudnya dari true story gitu? Iya, dari true story. Gini, sebenarnya ini kayak penulis awal itu biasanya memang menjadikan pengalaman pribadi dia. Biasanya nih curhat terus jadiin cerita gitu kan. Kalau bahasa kerennya kan dari patah hati jadi royalti gitu. Waduh, kan? Jadi, tapi lagi-lagi itu biasanya mereka emang menyamarkan namanya gitu kan. Tapi udah pasti itu dia gitu. Tapi kalau menurutku memang etikanya kalau misalnya memang itu terjadi di situasi hidup yang sebenarnya gitu, memang harusnya baiknya disamarkan gitu. Gitu toh nggak ada ruginya juga sih kan. Yang penting esensi ceritanya kan dibawa kayak gitu. Tapi sebagai editor nih melihat kalau misalnya ada cerita yang asli true story terus dibawa, ya bagaimana pembawaannya aja atau supaya lebih menarik nih, jadiin gini dong karakternya atau gimana? Bisa aja, namanya juga fiksi, tapi balik lagi harus logis karena bagaimanapun gini, menurutku ya nulis fiksi itu lebih sulit daripada nulis non fiksi. Kenapa? Karena kita tuh kayak membuat dunia baru gitu, kayak universe-nya baru gitu kan, settingnya di mana gitu loh, bener-bener kayak membangun sebuah kehidupan baru gitu. Tapi lagi-lagi ya kalau misalnya kita nulis fiksi itu semuanya harus logis, karena ya gitu kayak karakternya harus logis, konfliknya harus logis, jalinan plotnya harus logis gitu, karena kita tuh kayak menciptakan dunia baru gitu kan. Bukan dunia baru sih, kayak kehidupan baru lah gitu kan. Ini karakternya, ini masalahnya kayak gitu. Jadi semuanya pun harus logis gitu. Makanya tadi aku bilang kenapa menurutku fiksi lebih sulit gitu, karena ya kita memang harus nge-build up ceritanya tuh dari nol, dari yang karakternya siapa, atau misalnya kalau misalnya diperlukan harus ada karakter chart, kayak misalnya dia zodiaknya apa gitu kan, misalnya dia makanan kesukaannya apa, dia pekerjaannya apa, profesinya apa gitu kan. Karena mungkin yang paling gampang untuk ngebuat kelihatan karakternya itu kan kayak profesi ya, misalnya profesinya koki pasti akan beda kalau misalnya sama profesinya misalnya
kayak pedagang gitu kan. Profesi ini akan beda sama ini gitu, dan kalau misalnya dia diketemukan masalah nih, akan reaksinya juga akan beda gitu kan. Mungkin kalau yang si koki akan lebih teliti, akan lebih clean lah gitu, nggak gerabak-gerubuk gitu kan. Kalau yang pedagang juga mungkin reaksinya beda kayak gitu. Jadi itulah gitu yang harus beneran kita cermat banget, kayak ini harus logis ya. Nggak mungkin ya misalnya karakternya udah dibangun dari awal rapi terus tiba-tiba bolong nih, bocor di tengah-tengah. Nah gitu, makanya itu pentingnya karakter chart gitu, harus ada ini si A ini dia suka, bahkan harus kayak pun misalnya dia suka makanan apa, dia suka warna apa tuh, itu dicatat aja karena itu akan bikin karakternya makin bold gitu, makin kuat gitu. Jadi gitu. Kalau misalnya fiksi tuh, makanya kalau ada orang ngomong fiksi tuh gampang, ngarang-ngarang aja, ya fiksi yang mana gitu. Kalau misalnya mau bikin fiksi yang ngarang-ngarang aja, salah-salah ya silakan aja, bisa juga gitu. Tapi kan itu tadi gitu, kita nggak mau bukunya cuman kayak asal jadi gitu kan. Harus ada riset, harus ada observasi, harus ada value juga yang di buku itu gitu. Oke. Mas, pertanyaan baru nih Mbak, kalau misalnya menulis POV, point of view, menurut Mbak sendiri paling oke atau paling bagus itu dari sudut pandang pertama atau ketiga? Gini, kalau aku selalu sebenarnya tanya dulu nih ke produser dia nyamannya gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya boleh menyarankan gini, kalau misalnya memang biasanya aku membedakannya gini, kalau dia penulis awal nih biasanya dan dia mau nulis romance, aku bilang point of view 1, berarti dia sebagai narator. Kenapa? Karena si pembaca akan ikut perasaannya dia. Akan ikut nih kayak oh gini ya, oh dia gini ya, karena akan bikin pembaca relate nih. Waktu gue misalnya jatuh cinta diam-diam gitu sih rasanya. Dulu gue gini nih gitu, ya benar. Kayak waktu gue disakitin gue juga kayak gini nih gitu kan. Makanya kenapa ada orang yang baca novel sampai nangis, sampai katarsis gitu, masih terus aja ke bawah feelingnya sampai udah tamat bacanya pun tetap ke bawah feelingnya, itu karena dia ikut mendalami si karakter ini gitu. Karena kan si karakternya kan aku, jadi si pembaca tuh merasa itu dia gitu kan. Tapi kalau misalnya fiksinya adalah horor, itu biasanya aku sarankan untuk dia ke 3. Karena dia harus tahu nih, oh kejadian di desa itu ada ini, kejadian di desa itu. Jadi dia tidak menyaksikan, tidak di depan mata kepalanya dia pun, dia tetap bisa bertutur gitu. Oke. Kalau misalnya aku menjadikan diriku, mengandaikan kalau misalnya aku jadi penulis gitu Mbak, supaya bisa konsisten dalam menulis, kan itu pasti kan bakal ada banyak distraksi ya. Ketika kalau misalnya menulis point of view tuh, aku menjadi aku, bisa jadi nanti gimana gitu, supaya bisa konsisten tuh gimana Mbak? Bocor gitu ya maksudnya? Iya, bolong-bolong gitu kan. Nah itu perannya editor. Karena kita yang ngawasin memang. Oh ini kok jadi kayak gini. Oh kita harus ini ya, kayaknya dibalikin lagi nih ke jalan yang benar nih, udah aku gitu kan. Jadi ya udah, berarti nanti kita sarankan ke penulisnya lagi, ini salah nih. Di sini ada bocor gitu kan. Atau misalnya bisa juga ada kan POV yang berganti ya. Misalnya di bab segini pakai POV cewek, bab segini POV cowok gitu kan. Nah itu juga harus dibedakan voice namanya. Jadi nggak mungkin kan kayak seorang cowok, ya mungkin aja ya. Tapi gini, umumnya lah ya, kita bicara umumnya pasti nggak ada cowok yang kayak membahasakan patah hati tuh kayak terlalu melo mendayu gitu kan. Pasti nggak ada, pasti dia mungkin entah diam, entah dia kayak melarikan emosinya ke olahraga atau apa gitu kan. Mungkin kan dia nulis diary, terus dia nangis di bawah shower apa segala macam gitu kan. Jadi voice-nya juga harus jelas. Jadi kayak ketika naratornya si cowok, ini jadi mungkin lebih maskulin, mungkin harus cowok banget nih gitu. Jadi ya harus sesuai dengan karakter dia di awal gitu. Kalau misalnya menulis satu bagian, itu harus ada dialognya kah? Atau mungkin deskripsi secara menyeluruh satu bagian aja, itu nggak apa atau gimana? Maksudnya chapter kali ya? Satu chapter. Sebaiknya imbang. Jadi harus proporsional. Jadi kayak nggak enak ya kalau misalnya kita baca tuh semuanya narasi. Deskripsi, semua itu kan capek ya. Maksudnya kita tuh mau baca. Jadi gini, kalau misalnya ada dialog, itu kan kayak kejadiannya tuh bener-bener di depan mata kita gitu kan. Kayak kayak gini, dia cara dia ngomong tuh kayak gini ke si ceweknya, cowoknya tuh ternyata dia ngomongnya kayak gini ke si cewek gitu. Nah itu juga bikin kayak
apa ya, kayak perasaan pembaca tuh jadi kayak ikut ke ceritanya gitu, karena kan kayak ya udah kayak lo menonton adegan depan mata gitu loh. Kalau misalnya cuma deskripsi tuh kayak lalu baik kayak udah lo dibacain cerita aja gitu. Iya sih. Jadi emang harus proporsional sih, seimbang gitu. Berarti supaya menyeimbangkan itu berarti harus kayak editor kah, atau mungkin kita punya sebagai penulis punya kesadaran sendiri kayak harus seimbang nih gitu. Tentu editor lebih senang kalau penulisnya punya kesadaran sendiri, tapi tidak bisa dimungkiri ya kalau ada penulis yang bisa dikatakan dia punya base yang kuat nih, tapi mungkin untuk menulis dia masih perlu belajar lah gitu kan. Nah itu kita bantu kayak disaranin gitu, ini ya di sini tambahin diskusi ini atau dialog ini gitu, ini nggak bisa ini semua cuman satu halaman tuh semuanya dialog tanpa tahu siapa yang ngomong, tanpa tahu ketika si karakter ini ngomong kalimat tersebut dia sambil ngapain kayak gitu kan. Itu kan bisa sih sebenarnya itu kerjasama antara editor dan penulis gitu. Jadi nggak harus editor mulu yang kerja, nggak harus penulis mulu yang kerja gitu. Jadi bisa dibagi lah gitu. Oh ini ya, kamu revisi yang ini ya. Kita kasih contoh nih, misalnya kayak gini nih contohnya gitu kan, kamu bikin ya gitu. Nah itu biasanya mereka akan akan lebih mudah merevisi gitu. Dari penulis-penulis yang pernah Mbak tangani nih, itu lebih banyak misalnya dari satu chapter gitu. Kejadiannya lebih banyak deskripsi aja atau mungkin kebanyakan dialog gitu? Itu gimana? Maksudnya perbandingan lebih banyak yang mana dulu, baru nanti gimana? Biasanya pasti dialog dulu, karena kan itu paling gampang ya. Dialog tuh pendek kan, jadi nggak ngobrol, kayak cuma udah gitu kan, kayak ya udah nggak perlu menggali apa yang terjadi di sekitar apa yang gitu. Jadi itu mungkin itu kayak mereka mudahnya kayak gitu kali ya, karena banyak juga penulis yang nulis nggak pakai kerangka, jadi kayak udah yang di otak aja dia nulis apa kali sengalirnya aja. Nah itu yang sebenarnya bikin agak susah ya. Jadi kalau nulis tuh harus ada outline, ada tata cara ya, berarti lebih ke arahan menulisnya gitu. Bukan, jadi kayak lebih ke bab per bab dia mau ngomongin apa. Oh di bab segini dia ketemu, terus di bab selanjutnya ada konflik nggak, ada apa gitu loh. Kayak membangun ceritanya jadinya jelas gitu. Jadi nanti nggak ada cerita yang tumpang tindih, dan itu kerangka tuh kalau aku bilang ya, kalau misalnya memang kita mau nulis fiksi dan kita udah bikin outline sampai akhir, nah itu sebenarnya 50% sudah bisa tahu. 50% menulis kamu tuh udah selesai. Tinggal eksekusi gitu. Ngomongin tadi soal nulis, mungkin ada penulis yang keasikan terlalu asyik nulis conversation-nya, maksudnya dialognya itu jadi lupa sama setting tempat atau setting ceritanya gitu. Tapi gimana sih cara membuat setting cerita yang menarik? Kalau setting cerita sebenarnya gini, riset ya. Karena nggak sekarang itu banyak penulis yang pengennya pakai kayak settingnya tuh luar negeri atau misalnya luar kota yang belum pernah dia datengin gitu. Tapi kan sekarang udah banyak ya, kayak misalnya bisa pakai Google Street misalnya, jadi bisa tahu kayak Google Earth gitu. Jadi ada juga penulis yang dia nggak pernah nih ke London, tapi dia akhirnya bisa ngejelasin beneran precise. Beneran precise. Aku tuh kaget, ternyata bener ya di sini gitu. Pas kebetulan ada kesempatan ke sana, terus ternyata tempat ini tuh beneran ada gitu, karena dia beneran ngeriset. Jadi kayak ada toko buku kecil di deket Piccadilly Circus namanya. Nah pas ini kayak ternyata bener ya ada ya toko buku ini. Terus makanya aku tanya, kamu ini ya? Enggak kak, itu aku soalnya waktu itu ngelihat pakai Google Earth atau Street gitu ya. Aku lihat ini toko buku kayak toko buku lama gitu, kayak toko buku loak gitu kan, berantakan sih tapi kayak romantis gitu, karena kan di sebelahnya gedung-gedungnya bagus gitu kan. Ya gitu. Jadi sekarang emang zaman udah maju, jadi nggak ada lagi alasannya kayak pengen bikin setting di sini tapi nggak pernah kesana. Tapi ini tuh kayak harus juga tricky ya kalau setting. Kenapa settingnya harus di London gitu misalnya? Kenapa kalau misalnya bisa dipindahin ke Luiliang mah di Luiliang aja? Ciganjur bisa juga, ya benar. Misalnya di Depok, lu tinggal di Depok ya di Depok aja gitu kan, lebih dekat. Nah harus ada yang melatari kenapa itu settingnya harus ada di London. Entah dia pakai beasiswa, entah dia
kayak mungkin pindah tugas orang tuanya kayak gitu. Berarti balik lagi harus logis, ada kenapanya. Iya, kenapa? Jadi nggak bisa ujuk-ujuk, kenapa itu ya di New York? Kenapa tiba-tiba ada di New York? ya kan di kafe juga bisa tuh gitu. Jadi ya gitu. Nah itu yang aku bilang, kalau fiksi itu sulitnya itu gitu, karena semua universe-nya kamu bikin sendiri dari awal. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya masih ngomongin setting, cerita, itu kan terlepas dari tempat, emosinya juga kan harus ada ya gitu. Betul. Itu gimana tuh, Mbak? Emosi maksudnya emosi di tempat itu kan pasti kan ada perasaan emosinya gimana gitu. Maksudnya mungkin romantisasi tempat itu. Ya itu lagi-lagi harus ada riset yang benar ya. Karena kalau misalnya kayak tadi misalnya di toko buku Loak, dia misalnya ketemu sama si future boyfriendnya di situ gitu. Tapi future boyfriendnya itu tidak tergambar kayak orang yang suka baca, nggak tergambar kayak orang yang apa, atau misalnya dia nggak ada dia hubungan ke toko buku atau buku-buku terus tiba-tiba ketemunya di situ, itu gimana gitu. Nah itu yang harus digali lagi. Kalau misalnya memang mau di tempat itu, berarti harus bikin karakter yang sesuai dengan tempat itu gitu. Kalau masalah emosi tempat sih sebenarnya gitu kali ya, karena ya itu yang paling penting tuh jangan ujuk-ujuk kenapa harus di sini ketemunya, kenapa harus tempatnya ini gitu sih. Jadi kayak ada satu novel yang aku suka banget. Jadi dia memang waktu itu juga settingnya London gitu kan. Dan kenapa dia bikin di situ, karena London kan terkenal dengan kota yang pokoknya yang gloomy, hujan gitu. Ternyata kan di situ dia bercerita tentang Goldilocks, yaitu adalah angels yang turun ketika hujan turun kayak gitu. Ada kata misalnya mau bikin tulisan yang kayak tadi karena London itu gloomy gitu. Berarti itu risetnya sampai cek cuaca di sana gimana, cek suhu itu sebegitunya. Bisa banget. Jadi kalau misal bahkan kayak misalnya kan ada forecast juga kan, dan forecast di sana tuh emang udah precise gitu, emang udah kayaknya udah kemungkinan salahnya kecil gitu. Jadi bisa aja kayak sore-sore misalnya di taman ini gitu kan, ada misalnya dog walker lagi berkumpul, lagi banyak bawa anjingnya main kayak gitu. Itu bisa dilihat. Itu sangat bisa, apalagi sekarang YouTube tuh sekarang banyak banget kayak misalnya strolling around apa. Benar. Iya. Yang kamera cuma bawa jalan aja. Iya benar. Sekarang kalau misalnya teman-teman takut menulis setting tempat karena nggak pernah kesana, itu salah banget, karena semuanya sekarang udah ada di internet. Informasi semuanya ada di internet. Jadi jangan takut untuk mengeksplor gitu. Benar banget. Oke, jadi tahapan terakhir nih, Mbak. Dalam menulis, kalau misalnya kita udah selesai nulis nih, nah ini ngapain nih? Itu dia, sekarang zamannya penulis udah nggak bisa lagi setelah nulis udah. Sekarang zamannya setelah nulis berarti let people know about your writing gitu. Jadi harus harus kamu promoin bukunya juga, harus orang-orang tuh tahu kamu nulis buku ya gitu. Karena kan sebenarnya buku itu pasti akan menemukan pembacanya gitu kan. Tapi gimana pembacanya mau tahu kalau misalnya nggak dikenalin gitu kan. Jadi setelah nulis buku, pertama jelas, ini yang paling penting juga sih, setelah naskah kelar, jangan terlalu lama self editing. Jangan terlalu ragu untuk bikin cerita kamu selesai gitu, kayak ini kok bab ini kayaknya kurang ya, balik lagi karena menurutku sebaik-baiknya naskah adalah naskah yang selesai. Karena naskah yang buruk tuh bisa diedit, ya kan? Seburuk apapun. Iya, kalau naskah yang nggak selesai mau ngedit apaan gitu. Jadi ya udah gitu, harus berani untuk udah nih kayaknya gue endingnya di sini gitu kan. Baca sekilas, baca sekali gitu, baca ulang sekali boleh, tapi kalau bisa berulang-ulang, edit lagi, ragu lagi. Ya benar. Jadi gitu, dan itu tadi yang aku bilang ya, setelah nulis jangan merasa kalau pekerjaan penulis tuh cuma nulis gitu. Dia harus memperkenalkan juga karyanya, si bukunya kayak gitu, supaya orang-orang reach-nya jadi makin jauh nih gitu. Nggak cuma follower dia, mungkin yang suka sama temanya ikut masuk kayak gitu, ikut beli bukunya, ikut baca kayak gitu. Oke, menarik sekali bukan teman baca? Aku jadi ingin nih menulis buku gitu kan. Karena ingin jadi editor. Waduh, aku ingin sih. Tergantung nanti gimana aja ya. Karena saya agak takut training sedikit.
Jadi editor ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Cuma mungkin saya sebagai awam ya Mbak ya, kalau misalnya melihat editor tuh kayak ya udah tinggal benerin, revisi gitu-gitu. Tidak ada salah. Ternyata tidak. Menangis saya beneran enggak dong. Tapi saya masih ingin tahu nanti lebih banyak soal editor. Dan mungkin teman baca juga sudah mengetahui tadi dapurnya atau mungkin tahapan-tahapan bagaimana sih menulis dari awal sampai tadi closing dan bagaimana untuk nanti diterbitkan. Oke, baik. Mbak Rara, terima kasih banget atas ilmu-ilmunya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya yang cuman sedikit ilmunya ini. Oke. Teman baca juga bisa mendapatkan novel-novel menarik dari kelompok Agromedia di Bumi Fiksi, Republik Fiksi, Gramedia, dan toko buku resmi lainnya. Selalu dukung yang original, jangan beli yang bajakan. Terima kasih sudah menyaksikan About Us dalam Behind the Book. Jangan lupa like dan tulis komentar kalian di bawah. Sampai jumpa pekan depan. Salam.